Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Agronema se-Indonesia. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat. Demikian juga dengan agronemanya. Teman-teman semua, video kali ini sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya. Video ini diambil di tempat 3 orang teman saya yang jauh lebih berpengalaman dalam beraglonema. Kita akan belajar mengenai aglonema. Topiknya mengenai media tanam yang masih sering menjadi perdebatan. Media tanam apa yang terbaik bagi aglonema? Baik bahan-bahannya, komposisinya, proses pembuatannya, cara penyiramannya, dan lain-lain. Yang pertama, saya menjumpai Ustadz Muhammad Zikri di kediamannya di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Yuk kita simak videonya. Untuk media tanam biasanya kita menggunakan yang pertama kali itu sekam mentah. Habis itu kita menggunakan andam. Habis itu kokopit dan humus bambu. Jadi kita ada 4 media yang kita gunakan untuk sampai saat ini. Kalau untuk komposisinya ya atau pencampurannya ya yang untuk digunakan ke aglonema, saya sebenarnya nggak ada takaran-takaran misalnya 2:2 atau 2:1 seperti itu kan yang biasa kita dengar. Kalau saya sih feeling, saya menggunakannya feeling. Misalnya kita beli andamnya itu ada 3 goni, humus bambunya 5 goni, satu lagi apa tadi ya, kokopitnya 3 goni. Ini saya jadikan satu. Jadi kita di situ juga bisa feeling, kita rasakan nanti ketika udah diaduk, udah jadi satu. Tinggal kita melihat aja cocok apa enggak. Jadi kalau nanti udah kita jadikan satu, kita rasa kalau ada yang kurang, ya udah kita tambah lagi. Dan begitu juga untuk sekamnya juga gitu tadi. Kita masukkan 2 goni atau 3 goni. Biasanya saya daripada kurang, lebih bagus lebih. Nanti udah dijadikan satu baru kita tahu nanti, Pak. Kalau untuk sekamnya fermentasi wajib. Kalau untuk sekam ya Pak, khusus sekam aja paling cepat sebulan. Lebih dari sebulan lebih bagus. Mau setahun pun nggak masalah. Kalau untuk masalah fermentasi. Fermentasi sekam ya? Iya. Kalau yang 3 tadi hanya dibersihkan aja dengan air, tapi dalam goni supaya airnya silih berganti, dia jatuh kan, masuk lagi yang baru. Sampai beberapa kali, nggak satu hari aja. Misalnya hari ini kita bersihkan lagi, besok kita bersihkan lagi dengan air. Selesai itu fermentasi pun selesai, pembersihan dengan air selesai, baru kita pencampuran. Jadi ada perbedaannya di sini Pak, nggak bisa kita samakan semua media tanam ini. Kalau untuk potong pucuk biasanya saya menggunakan roll foam dan media tanamnya itu kita menggunakan pasir malang. Tapi kalau untuk potong pucuk yang bawa akar itu pakai media yang saya punya, sama. Kalau untuk potong pucuk bawa daun pancing tidak bawa akar, kita lebih membanyakkan kokopitnya, kita buat sampai 80%. Sisanya bahan yang lain. Seperti itu Pak.
Untuk penyiraman kita wajib kocor, Pak. Wajib kocor sebanyak mungkin pun tidak masalah. Apalagi dia di sini kan sering kita lihat hujan 100% masuk. Jadi istilahnya ada bantuan juga sih penyiraman dari air hujan kita. Teman, kalau hujannya tadi, kalau saya sih prosesnya begini, Pak. Kalau sampai 20 menit hujan yang tadi nggak berhenti-berhenti, setelah hujan saya siram lagi dengan air bersih. Karena katanya kan air hujan itu mengandung asam. Jadi untuk menjatuhkan asamnya tadi kita buang lagi dengan air bersih. Kalau untuk nyiram kadang saya nggak tentu, Pak, ya, untuk aglonema ini. Kadang mau seminggu sekali. Tengok keadaan cuaca juga, Pak. Kalau panasnya kadang 1 minggu tuh nggak hujan, bisa 4 hari sekali. Kalau nggak hujan, Pak. Nah teman-teman, demikianlah tadi media tanam yang digunakan oleh Ustadz Zikri, yaitu sekam yang difermentasi secara alami, dicampur dengan andam, kokopit, dan humus bambu, yang dicampur dengan komposisi yang tidak baku ya. Jadi Pak Ustadz lebih cenderung kepada feelingnya. Kemudian aglonema ditempatkan di bawah paranet, artinya aglonema ini terkena hujan jika turun hujan. Sedangkan karena medianya poros, penyiraman dilakukan dengan cara dikocor. Nah, teman-teman dapat melihat lebih lengkap mengenai Pak Ustadz. Teman-teman dapat mengunjungi Facebook Ustadz Muhammad Zikri. Yang kedua, saya menjumpai teman saya, Mas Bayu Ferdana. Rumahnya tidak jauh dari tempat saya, di daerah Gapeta Ujung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kalau untuk aglo pribadi saya pernah nyoba 2 media tanam, Pak. Dulu awalnya saya itu ngerawat aglo pakai UV. Maklum pemula ya kan, Pak. Jadi takut itu bahwasannya air hujan itu mempengaruhi kesehatan aglo. Jadi saya pakai UV. Saya punya media tanam pakai UV sekarang, tapi kebetulan saya nggak pakai UV lagi, saya coba. Ternyata tinggal kita ubah saja media tanamnya. Jadi saya punya 2 media tanam untuk UV dan tidak pakai UV. Kalau yang menggunakan UV saya pakai cuman komposisinya itu sekam bakar, andam, sama kompos kolang-kaling dan sedikit pasir malang, pasmal. Kalau tanpa UV saya pakai itu sekam mentah, andam, humus bambu, sama kokopit sedikit, sama akar pakis sedikit. Kalau pakai UV saya cuma pakai sekam bakar, itu perbandingannya 2. Saya pakai sekam bakar 2, andamnya 1, kompos kolang kalingnya 1, pasir malangnya setengah. Kira-kira itu perbandingan komposisinya, Pak. Kalau tanpa UV saya banyakin sekam mentah. Sekam mentahnya itu perbandingan bisa kita ambil 3. Andamnya 1, humus bambunya 1, akar pakisnya setengah, kokopitnya setengah. Kebetulan prosesnya saya membeli racikannya itu ada di nursery kita, Pak. Ya kita beli, tapi komposisinya itu kita aduk sendiri. Seperti sekam bakar kita sudah bisa beli di sini, andam juga sudah disediakan, humus kolang-kalingnya juga ada. Tapi yang pastinya itu selalu kita harus bersihkan dulu, cuci. Seperti andamnya kita cuci dulu, seperti kompos kolang-kalingnya kita cuci dulu. Kalau sekam bakar sudah dioseng biasanya sudah jauh dari bakteri, jadi sudah aman, tinggal pakai. Pasir malangnya kita juga cuci dulu, tapi tidak kita fermentasi, Pak.
Cuman kalau untuk sekam mentahnya saya pakai sekam mentah ya, itu wajib memang saya fermentasi, tapi oleh alam saya biarkan itu kena hujan kena matahari selama 1 bulan. Saya gunakan hampir untuk semua, cuman kalau potong bonggol atau pucuk tanpa akar itu kita menggunakan media lain. Kalau potong pucuk tanpa akar saya bisa gunakan 2 media. Gunakan pasmal 1 dengan wadah air, satu lagi saya gunakan kepalan tanah. Kepalan tanah. Itu saya kepal seperti nasi, itu untuk yang tanpa akar. Kebetulan saya sekarang banyak yang pakai media yang tanpa UV ya, karena saya sudah buka UV Pak. Ini pengalaman dulu, tapi kebetulan masih ada contohnya, ada beberapa tanaman yang masih pakai media lama. Kalau untuk sekarang penyiramannya saya itu seminggu siram kocor, tapi tiap hari itu saya sekitar jam 5 sore saya spray daun. Untuk kocornya saya siram seminggu sekali, tapi kalau hujan saya nggak siram lagi. Selama itu musim penghujan saya itu nggak nyiram lagi, cuman bilas daun aja. Nah teman-teman, demikianlah tadi media tanam yang digunakan oleh Mas Bayu. Mas Bayu menggunakan 2 jenis media tanam. Media tanam pertama digunakan untuk tempat yang bagian atasnya dinaungi plastik UV, ya, dengan komposisi sekam bakar, andam, kompos kolang-kaling, dan pasir malang. Nah, ini karena ada kompos, ini media tanamnya sehingga menjadi kurang poros, sehingga penyiramannya menjadi lebih jarang dan tidak dikocor, ya. Sedangkan media tanam yang kedua untuk diletakkan di tempat yang tidak dinaungi plastik UV. Nah, ini kebetulan menggunakan bahan-bahan yang poros, yaitu sekam fermentasi, andam, humus bambu, kokopit, dan akar pakis. Nah, ini karena media tanamnya poros, ini bisa dilakukan dengan cara siram kocor. Nah, setiap sore Mas Bayu juga melakukan penyemprotan, ya, dengan cara di spray, ya. Yang ketiga, saya menjumpai teman saya Joshua Karo yang mempunyai aneka indah nursery di daerah Mardisan, ya, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Kalau di sini Pak, kita pakainya itu di sini menggunakan sekam mentah, terus kokopit, pakai perlite juga, dan pakai pakis Pak kita di sini. Kalau di sini sih, tapi memang pada intinya itu media tanam itu tergantung daerah masing-masing ya Pak. Nah, jadi apa yang saya pakai di sini belum tentu di tempat yang lain juga pas. Nah, kalau yang kami gunakan di sini itu Pak, kita menggunakan sekam mentah. Sekam mentah itu saya pakai 1 goni setengah, 1 karung setengah yang 50 kiloan lah, lebih kurang 50 kilo goninya, karungnya.
dan kokopit itu setengah karung itu. Jadi sama pakis kalau pakis itu kan pakis yang sudah dicacah, itu dia pakai dua goni Pak, dua karung itu, tapi yang karung 10-15 kiloan itu. Nah itu yang kita campur dengan perlite. Nah kalau perlite itu ya kita berdasarkan porositasnya aja sih Pak, kita tambahin hanya untuk sekedar istilahnya seperti dopingnya lah, dia itu toppingnya, tambahannya gitu. Jadi itu kita ukuran takar aja gitu dengan feeling gitu sih Pak, kalau saya di sini gitu. Kalau media tanam yang saya gunakan di sini Pak, kita pakai fermentasi. Yang kita fermentasi itu sekam mentah berikut dengan kokopit. Nah, jadi masing-masing takarannya itu kalau kami di sini menggunakannya 1 karung setengah sekam, setengah karung itu kokopit. Itu dicampur dulu jadi satu, ya kan? Jadi kita taruh di dalam drum. Drum itu muatannya itu lebih kurang 200 liter. Nah, kita fermentasi di situ, dan kita fermentasi kita di sini kita memfermentasinya itu dengan yang kan ada 2 jenis, ada yang basah dan ada yang kering. Nah kita pakai yang basah, kita rendam dulu pakai M4 selama lebih kurang 3 hari. Nah setelah itu kita buang, kita keringkan, baru di open selama lebih kurang 3 minggu Pak. Nah setelah dari situ baru nanti kita sekam dan kokopit yang sudah difermentasi itu kita jemur lagi dulu, baru kita campur dengan pakis dan perlite. Nah sebelum dicampur memang kita cuci dulu Pak. Kalau untuk pakisnya kita cuci dulu. Nah itu sih Pak, kalau sedikit banyak gitulah prosesnya untuk media tanamnya ini nggak ada di sini gitu Pak. Ya, kalau untuk penyiramannya sendiri Pak, kebetulan ini di nursery kita ini yang menggunakan UV ya. Ini nursery kita menggunakan UV, jadi setiap hari kita siram sampai air itu keluar lagi nih dari pot gitu. Nah, jadi ya bisa dikatakan dikocor lah tiap hari gitu dengan media tanam yang kita gunakan, karena porositasnya itu memang sampai dia keluar nih. Ya kita siram sampai dia keluar gitu Pak, karena mungkin kita pakai UV, tapi memang kalau yang di daerah sana itu ada yang tidak pakai UV. Nah di situ kita siramnya 3 hari sekali gitu. Itu yang tidak pakai UV, karena kan dia kalau pakai UV ini kan agak sedikit panas sih sebenarnya, makanya kita siram tiap hari gitu dengan media tanam yang kita gunakan ini. Demikianlah tadi penjelasan dari Bang Joshua ya. Tempatnya sebagian ada yang ditambahkan plastik UV dan ada yang tidak ya. Media tanam yang digunakan seluruhnya menggunakan media tanam yang poros, hanya cara penyiramannya yang dibedakan. Untuk tanaman yang diletakkan di bawah plastik UV, karena cepat kering media tanamnya, penyiraman dilakukan setiap pagi dengan cara dikocor. Sedangkan yang tidak menggunakan plastik UV, penyiraman dilakukan setiap 3 hari sekali. Demikianlah teman-teman semua. Jadi kalau diambil garis besarnya, hampir seluruhnya menggunakan media tanam yang poros. Karena media tanamnya poros, bisa menggunakan cara siram dikocor ketika media tanamnya mulai kering, biasanya sekitar 3 hari sekali. Untuk tanaman yang diletakkan di bawah plastik UV, di mana media tanam menjadi lebih cepat kering, penyiraman kocor
dapat dilakukan setiap hari.